شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, orang yang paling kikir di antara umatku, kata Nabi Muhammad, bukannya ia adalah orang yang paling kaya yang tidak mau menginfakkan hartanya, bukan pula orang kuat yang tidak mau membantu orang yang lemah, dan bukan pula orang pintar yang tidak mau mengajarkan ilmunya. Akan tetapi orang yang paling kikir di antara umatku, kata Nabi Muhammad, apabila ia mendengar namaku, ia enggan untuk bersalawat. Inilah orang paling kikir di antara umatku, kata baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang tersebut. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan perdana kita, insyaallah kita akan membahas materi tentang puasa Ramadan. Ya. Adapun pada pertemuan pertama kali ini yang akan kita bahas itu ada 2 poin. Yang pertama adalah definisi dan juga rukun daripada puasa Ramadan. Dan yang kedua adalah hukum puasa Ramadan dan juga dalilnya. Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita memasuki materi kita, ya, silahkan antum ambil pena dan juga kitab antum ataupun buku tulis antum untuk mencatat poin-poin yang perlu atau dirasa penting bagi antum sekalian, ya. Baik, kita akan memulai pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama adalah, ya, definisi puasa dan juga rukun di dalam puasa. Puasa, ya, di dalam bahasa Arab disebut juga dengan as-siyam, ya. Apa itu as-siyam? Ya, secara bahasa as-siyam ataupun puasa itu yaitu al-imsaku, al-imsaku, ya, dengan arti, ya, ataupun maknanya adalah, ya, menahan diri, ya. Sedangkan menurut istilah, ya, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, ataupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya.
mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi Ustaz ulang, definisi puasa secara istilah yaitu, ya, menahan diri dari makan, minum ataupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat dipahami? Jadi dari definisi tadi, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya, ya, rukun, ya, di dalam puasa itu ada dua. Yang pertama adalah, ya, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ya. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya makan, minum, ya, kemudian muntah dengan sengaja, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian rukun yang kedua adalah an-niyah. An-niyah. Apa itu an-niyah? Niat, ya. Kita telah sama-sama mengetahui bahwasannya, ya, tidaklah diterima suatu amalan jika amalan tersebut tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Artinya setiap perbuatan, ya, yang didampingi oleh niat, ya, maka akan berupa suatu amalan, yang akan mendapatkan pahala. Akan tetapi apabila pekerjaan tersebut tidak diiringi dengan niat, maka jangan harap amalan yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan, ya, akan diberikan pahala atasnya, ya. Maka, ya, dalam suatu amalan ataupun perbuatan hendaknya kita mengiringi amalan ataupun perbuatan tersebut dengan niat untuk beribadah kepada Allah, ya. Jangan sampai, ya, dengan adanya, ya, pemantauan seperti jurnal Ramadan, ya, kertas mutabaah holaqoh, kertas mutabaah tilawah, itu dapat, ya, menggoyangkan niat kita, ya. Jangan sampai, ya, kita membaca Al-Qur'an hanya untuk, ya, agar kita diberi nilai bagus oleh guru kita. Jangan, ya. Akan tetapi kita membaca Al-Qur'an karena untuk mengharapkan ridho Allah, karena untuk beribadah kepada Allah. Kita berpuasa untuk mengharapkan ridho Allah. Kita membaca Al-Quran, berpuasa dan lain sebagainya, sholat hanya untuk mengharapkan ridho ataupun beribadah kepada Allah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, ya. Dan yang kedua adalah, poin yang kedua yang akan Ustaz sampaikan adalah mengenai hukum puasa Ramadan dan juga dalil-dalilnya, ya. Di dalam puasa Ramadan, ya, terdapat 3 dalil, ya, ataupun 3 landasan, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, landasan di dalam ilmu fikih itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah ataupun hadis, dan yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas, ya. Di dalam puasa ini, ya, kita, ya, mendapati 3 buah landasan dari 4 landasan, ya. Yang pertama adalah Al-Quran, sunnah, kemudian ijma, ya. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, ya. Ini dapat kita jumpai, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman,
telah ditetapkan atau telah diwajibkan untuk kalian agar kalian hendaknya berpuasa, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ya telah kami tetapkan atau sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, ya, semoga dengannya, semoga dengan kita berpuasa tersebut, ya, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dua ayat dari ayat Al-Baqarah ayat 185, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Qur'an, ya, diturunkannya Al-Qur'an, ya. Hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas-penjelas, ya, terkait dengan petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, barang siapa di antara kalian, ya, telah mendapati atau tahu bahwasannya besok akan datang bulan Ramadan, maka falyasum, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Itu adalah salah satu, ya, dalil di dalam Al-Qur'an. Adapun di dalam hadis, ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyal Islam alal khamsin, ya, sesungguhnya, ya, Islam itu berlandaskan atas 5 landasan, ya. Yang pertama apa? Syahadati an la ilaha illallah, ya, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, dan juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah wa iqamis shalah, ya, dan mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah wa itaiz zakah, ya, dan menunaikan zakat. Yang keempat, ya, wa shaumir ramadan, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jadi puasa Ramadan merupakan landasan keempat, ya, merupakan salah satu dari rukun Islam, ya, yang keempat, ya. Ini menunjukkan bahwasannya puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat-sangat penting dan wajib dilakukan oleh manusia, ya. Dan yang kelima adalah wa hajji baitillah man istata'a ilaihi sabila, ya, dan juga menunaikan atau melaksanakan haji bagi orang-orang yang mampu untuk menjalankannya, ya. Dan yang kedua adalah, ya, hadis yang kedua adalah hadis dari Thalhah bin Ubaidillah, ya, di mana datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang, ya, orang Arab Badui ataupun orang Arab, ya, yang datang dari kampung, ya, dengan rambutnya yang acak-acakan datang kepada Rasulullah. Apa yang dia katakan, ya? Ya Rasulullah, akhbirni mada faradallahu alayya minas siyam, ya. Laki-laki tadi mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, ya, apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, sauma ar-Ramadan, ya, sauma, ya, Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, alayya ghairuh, ya, adakah selain itu, ya, kewajiban yang akan dipenuhi, ya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa syai'a, ya, tidak ada
kecuali apabila kamu ya berkeinginan untuk menambah, ya, apabila kamu mau, ya. Artinya apa? Artinya puasa yang diwajibkan itu ya hanya puasa Ramadan, ya. Jika kamu mau berpuasa di lain waktu, silahkan berpuasa, ya, tentunya dengan tuntunan Rasulullah SAW ataupun puasa-puasa sunnah yang telah dikerjakan Rasulullah SAW. Ya. Dan yang ketiga, dan landasan yang ketiga adalah ya al-ijma. Apa itu al-ijma? Ya, al-ijma itu yaitu ya kesepakatan para ulama, ya. Tentunya tidak ada satupun ulama atau ustadz-ustadz kita yang mengatakan bahwasannya puasa itu adalah suatu ibadah yang bukan wajib, ya. Tentunya semuanya sudah bersepakat bahwasannya puasa tersebut merupakan puasa Ramadan merupakan ya hal yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap muslim, ya. Bahkan ya kita semua mengetahui bahwasanya puasa tersebut merupakan suatu kewajiban dan tidak ada yang memungkirinya, ya. Ini adalah merupakan ya landasan-landasan dalam puasa Ramadan, ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ya dapat menambah ilmu antum dan ataupun ya mengulang-ulang apa yang telah Ustaz sampaikan ataupun mengulang-ulang apa yang telah antum ketahui, ya. Kemudian di akhir tausiah Ustaz ingin bercerita tentang seorang tokoh tabi'in yang bernama Amir bin Abdullah At-Tamimi, ya. Beliau merupakan salah satu seorang tabi'in yang Ustadz sangat terinspirasi dengan kisahnya, ya. Jadi Abdullah At-Tamimi ini Amir bin Abdullah At-Tamimi ya merupakan salah satu dari tabi'in, ya. Tabi'in ini apa? Tabi'in ini adalah ya orang-orang yang bertemu dengan para sahabat ya, akan tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka orang ini dinamakan dengan tabi'in, ya. Bertemu dengan para sahabat akan tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah, ya. Jadi Amir bin Abdullah At-Tamimi ini dikenal ya sebagai orang yang suka, ya, orang yang paling zuhud pada zamannya, ya, orang yang paling zuhud pada zamannya. Sampai dikisahkan bahwasannya ya kehidupan beliau itu ya hanya dipenuhi oleh menuntut ilmu, beribadah dan juga berjihad. Bayangkan ya, siapa di antara kita yang setiap harinya itu diisi dengan menuntut ilmu, ya, beribadah, ya, dan juga berjihad, ya. Tentunya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ya para sahabat dan juga tabi'in pada masa itu, ya. Jadi ketika Amir bin Abdullah At-Tamimi ini hendak menghembuskan napas terakhirnya, para sahabat yang menjenguknya pada saat itu ya bertanya kepada Amir bin Abdullah At-Tamimi, "Wahai Amir bin Abdullah At-Tamimi, mengapa engkau terlihat sedih, bahkan engkau terlihat seperti menangis?" Kemudian Amir bin Abdullah At-Tamimi mengatakan, ya, dengar perkataannya beliau, "Demi Allah, ya, demi Allah, aku ya sesungguhnya aku ya tidak takut akan kematian yang ingin menjemputku, dan aku juga tidak ingin berlama-lama ya di dunia ini karena aku cinta kepada dunia ini. Bukan, ya. Sesungguhnya aku menangis karena ya jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh, akan tetapi bekal yang telah aku kumpulkan sangatlah sedikit." Ya, bayangkan ya.
hari-hari yang diisi dengan menuntut ilmu, beribadah, kemudian berjihad, akan tetapi beliau mengatakan ya, bekal yang telah beliau kumpulkan itu masih kurang ya. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, lantas bagaimana dengan kita yang hari-harinya diisi dengan kegiatan tidak bermanfaat, bahkan ya kita jauh dari yang namanya taat ya. Semoga dengan kisah ini dapat menumbuhkan motivasi kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.